Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan rohani pada malam hari ini. Karena itu mari sebelum kita mulai, kita berdoa untuk memulai renungan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan sudah berikan lagi dalam hidup kami. Kami boleh ada lagi untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini, sehingga setiap firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, senang bisa berada di tanggal 4 Januari 2024, masih ada dalam suasana tahun baru ya, selamat tahun baru buat kita semua. Dan saya percaya sukacita terus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Pada malam hari ini ya, ada dalam satu judul baru yang akan saya mulai ya, dimulai dengan tahun yang baru ini. Saya beri judul renungan tentang New Year New Me ya. Satu hal yang tentu kita sama-sama ada dalam sukacita karena kita ada di tahun yang baru. Oleh karena itu saya mau bawa kita perhatikan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika di tahun yang baru ada banyak orang menginginkan hal-hal yang baru, bahkan orang-orang menginginkan untuk berada dalam situasi yang lebih baik, keadaan yang lebih baik ya. Dan malam hari ini kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ya, ini yang akan kita renungkan pada malam hari ini ya. Sesuai dengan judul yang kita baca, yang kita akan renungkan pada malam hari ini tentang New Year New Me ya. Satu keadaan yang baru, dan saya percaya kita sebagai manusia kita menginginkan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih baru. Di tahun yang baru kita menginginkan suatu hal yang lebih baru, lebih baik dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga menginginkan saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu bukan hanya dari versi manusia menginginkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik, tetapi Tuhan pun menginginkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu dari ayat ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Tuhan memberikan suatu hal yang baru ketika kita ada di dalam Kristus. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya tahun yang baru, tetapi Tuhan mau saya dan saudara kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu malam hari ini ya, apa yang kita akan melihat, apa yang Tuhan ingin perbaharui dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26 firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27,
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Inilah yang Tuhan inginkan ya. New Year, New Me. Tahun yang baru yang Tuhan inginkan adalah saya dan saudara menjadi baru. Apa yang Tuhan mau ubahkan menjadi baru? Ya, dalam ayat-ayat ini dikatakan yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi saya dan saudara, umat-umat kesayangan Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan berikan adalah roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru untuk memperbaharui kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, di tahun yang baru ya, jangan biarkan tahun sudah berganti menjadi tahun yang baru tetapi kita masih yang lama. Tetapi malam hari ini izinkan Tuhan mengubah saya dan saudara menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu hal yang Tuhan ingin saya dan saudara lakukan ya, untuk supaya kita dapat menjadi sesuatu yang baru ya. Tuhan tidak memaksa ya, Tuhan tidak pernah memaksa umatnya, tetapi yang harus kita lakukan, harus ada respon yang kita harus lakukan supaya saya dan saudara dapat dijadikan baru. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ketiga, Ibrani pasal yang ketiga, kita mulai baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ibrani 3 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, yang diperlukan supaya saya dan saudara menjadi manusia yang baru, New Year, New Me, menjadi orang yang baru, manusia yang baru adalah kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Untuk dapat menjadi manusia yang baru, jangan keraskan hati saya dan saudara. Oleh karena itu berkaitan dengan judul-judul yang telah lalu yang saya berikan judul The Voice, Bapak Ibu jemaat Tuhan. The Voice berlanjut dengan New Heart. Ini yang akan saya bawa di tahun-tahun ini, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, menjadi manusia yang baru. Tidak bisa kita mengeraskan hati kita. Kita harus melembutkan hati kita ketika kita sudah terima suara Tuhan. Yang harus kita lakukan, jangan keraskan hatimu. Oleh karena itu, di tahun yang baru, mari jangan keraskan hati kita, tetapi lembutkan hati kita untuk kita dapat menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang bagi saya dan saudara. New Year, New Me. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dan setiap firman Tuhan biar tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu tertanam dalam hati kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah merenungkan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Susyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.